Selamat datang kembali di video pembelajaran bersama saya Pak SY. Nah, seperti judulnya, kita hari ini akan membahas materi kelas 10 SMA bab kedua, yaitu vektor, lanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kemarin kita membahas besaran dan pengukuran. Nah, kali ini lanjutannya adalah besaran vektor. Oke. Yang perlu ditekankan di materi kali ini adalah cara menggambar besaran vektor dan menghitung resultan besaran vektor. Oke, sebenarnya besaran itu berdasarkan arah. Ada dua macam, yaitu ada besaran vektor dan besaran skalar. Perbedaannya, kalau besaran vektor, dia selain memiliki nilai juga memperhitungkan arahnya. Tapi kalau besaran skalar, dia cuma memperhitungkan nilainya, arahnya dia abaikan. Nah, cara membedakan besaran vektor dan besaran skalar contohnya seperti ini. Oke. Sekarang misalnya Bapak gambarkan suatu lintasan. Nah, oke. Sekarang Bapak beri keterangan, ini misalnya titik A, ini misalnya titik B, dan ujung sini misalnya titik C. Ternyata jarak dari A ke B misalnya adalah 10 meter. Jarak dari B ke C misalnya adalah 4 meter. Nah, seseorang misalnya berjalan dari titik A ke titik B ke titik C, lalu ke titik B lagi. Artinya awal di A, akhirnya di B. Oke, sekarang pertanyaannya adalah tentukan jarak dan perpindahan. Nah, tentukan jarak dan perpindahan. Oke, misalnya gini. Karena dia tadi berjalan dari A ke B ke C ke B, maka jarak dan perpindahannya itu berbeda. Maksudnya, jarak itu adalah besaran skalar. Dia tidak memiliki nilai, dia tidak memiliki arah. Artinya arah itu diabaikan. Cuma nilai aja. Tapi kalau perpindahan, dia adalah besaran vektor. Arahnya diperhitungkan. Oke, kita jarak dulu. Dalam fisika, pengertian jarak adalah panjang lintasan yang sudah dia tempuh. Artinya, kita jumlahkan aja semuanya. Lintasan mana aja yang dilewatinya, semuanya ditotalkan. Tidak ada istilah dikurang. Tambahkan semua. Nah, jadi dari A ke B 10 meter, dari B ke C 4 meter, maka perjalanannya sudah 14 ya. Tambah lagi dari C ke B 4 meter. Artinya jaraknya dari A ke B 10 ditambah B ke C 4 ditambah C ke B 4. Artinya jaraknya adalah 18 meter. Itu adalah besaran skalar. Tapi kalau besaran vektor, contoh gini. Dari A ke B 10. Oke. Dari B ke C 4 ditambah ya. Nah, dari C ke B dia balik arah. Anggaplah gini, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Boleh. Kalau kita berasumsi seperti itu juga boleh. Tapi misalnya berasumsi ke kiri positif, ke kanan negatif juga boleh sebenarnya. Yang penting konsisten. Memang kebanyakannya misalnya ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif, berdasarkan Kartesius. Tapi boleh dibalik, yang penting konsisten. Karena memang positif negatifnya itu cuma menentukan arah yang sudah kita tentukan. Nah, jadi A ke B 10, B ke C 4, C ke B itu dia balik arah. Ketika balik arah, maka dikurang dari arah sebelumnya. Nah, maka dikurang 4. Sehingga perpindahannya dari A ke B ke C kembali ke B adalah 10 meter. Nah, inilah besaran vektor. Tapi boleh seperti ini, kita ambil kesimpulan. Jarak adalah panjang lintasan yang dia tempuh, artinya dijumlahkan semuanya. Tapi kalau perpindahan boleh kamu simpulkan seperti ini. Tarik garis lurus ya, bukan garis belok. Tarik garis lurus dari A ke B. Bukan, tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir gitu maksudnya. Karena awalnya adalah di A, akhirnya di B, jadi garis lurusnya itu adalah dari A ke B saja. Itulah perpindahannya. Gimana seperti ini misalnya? Dia berpindah atau berjalan dari A ke B, ke C, kembali ke B, kembali lagi ke A. Nah, sama pertanyaannya, tentukan jarak dan perpindahan. Nah, jarak adalah besaran skalar, jumlahkan semuanya. Panjang lintasan yang sudah dia tempuh artinya kan 10 ditambah 4 ditambah lagi 4 ditambah lagi B ke A 10, ya kan? A ke B 10, B ke C 4,
C ke B 4, B ke A 10. Jadi totalnya adalah 28 meter. Itulah jarak yang dia sudah tempuh. Tapi kalau perpindahan, kita ambil kesimpulannya tadi. Tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Karena awalnya di A, kembali di A, maka dia tidak berpindah, sehingga perpindahnya adalah 0. Nah, itulah besaran vektor. Paham ya? Sekarang kita menggambar besaran vektor. Memang ada dua cara menggambar besaran vektor. Ada tiga. Ada secara jajar genjang, ada secara segitiga, dan ada secara poligon. Memang yang paling sering dibahasnya adalah tentang cara poligon. Poligon dan segitiga itu sebenarnya sama. Segitiga itu cuma bisa 2 buah vektor. Tapi kalau poligon lebih dari 2. Caranya sama dengan segitiga. Nah, kita bahas menggambar vektor secara poligon saja langsung, karena ini yang paling sering dibahas. Nah, misalnya vektor A ke atas, vektor B ke kanan, vektor C ke kiri. Cara menggambarnya gimana? Peraturannya gini. Awal gini ya. Misalnya kita contohkan saja supaya lebih mudah. Kita contohkan saja ya. Jadi misalnya yang pertama misalnya pertanyaannya adalah B plus A sama dengan R. Kita langsung ke soal biar lebih mudah memahaminya. Kita cara poligon aja ya. Sebenarnya poligon itu lanjutan dari segitiga. Karena apabila cuma 2 buah vektor namanya cara segitiga. Tapi apabila lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya, itu adalah cara poligon. Nah, karena ini 2 buah vektor aja yang dijumlahkan atau diresultankan, sehingga ini cuma menggunakan cara segitiga. Lihat. Jadi menggambar vektor itu, pertanyaan pertamanya, lihat apa dulu yang disuruh dia gambar. Karena pertanyaannya adalah B ditambah A. Bapak ulang ya, ini kan pertanyaannya B ditambah dengan A. Artinya yang pertama kita gambar adalah B, baru A. Tapi kalau yang soal di sini pertanyaannya adalah A ditambah dengan B. Berarti kita gambar A dulu, baru kita gambar B. Beda ya. Kalau di sini B plus A, berarti kita gambar B dulu, baru A. Kalau di sini kita gambar A dulu, karena pertanyaannya A plus B, jadi A dulu kita gambar, baru B. Coba kita lihat. Caranya gini. B plus A, artinya kita gambar B dulu. Mana gambar B? Ya ini kan. Nah, ini adalah pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya. A ke atas, B ke kanan, C miring ke samping. Nah, B plus A. B kita gambar dulu. B mana B? Yang ini kan. Nih, yang ini kan B. Jadi kita gambar B ke kanan. Ini yang pertama. Ini adalah vektor B. Nah, artinya apa? Artinya awalnya di sini. Awal. Setelah B kita gambar A. Ingat ya. Jadi lanjutannya itu kepala si B. Jadi kepala si B ke belakang A. Karena B plus A. Tapi kalau nya A plus B, jadi kepala A ke belakang B. Nah, gambar A kemana? Ke atas kan? Jadi kepala B di belakang A. Nah, ini adalah gambar A. Nah, sesuai yang ini. Nah, akhirnya didapat di bagian sini awal, di bagian sininya adalah akhir. Paham ya? Karena B plus A, kita gambar B dulu, B kan arahnya ke kanan. Habis itu gambar A, A-nya kan arahnya ke atas. Nah, barulah kita tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, jangan lupa di resultan ini, kepala resultan di posisi akhir, itulah resultannya. Nah, sehingga didapat gambar vektornya adalah seperti ini. Misalnya lagi, kita contohkan lagi ya. Misalnya soal yang kedua adalah min A plus B sama dengan R. R itu resultannya. Nah, kalau yang soal ini kan A plus B. A dulu kita gambar, baru B. Jadi kan kepala A di belakang B, karena A yang duluan, baru B. Tapi kalau ini min A. Kalau min A berarti kebalikan dari A. Lihat, gambar A kan ini arahnya ke atas. Ini kan gambar A arahnya ke atas. Artinya kalau A positif arahnya ke atas. Tapi kalau yang ini A nya negatif, berarti kita balik. Gambarnya menjadi arahnya ke bawah.
Nah, sehingga min A ke bawah sini. Nah inilah min A. Nah, jadi awalnya di sini. Awal. Setelah itu kepala A di belakang B. B ini plus kan? Nah, B plus kemana tadi? Ini ke kanan kan? Tadi kita sambung ke sini. B. Nah, inilah resultan vektor B-nya. Nah, sehingga kita tariklah resultan dari garis awal ke garis akhir. Nah, maka resultannya adalah ini. Jadi ganti warna biru. Nah, ini. Nah, inilah resultan dari titik awal ke titik akhir. Oke, paham ya? Contoh lagi. Misal pertanyaannya adalah seperti ini. Min B ditambah A dikurang C. Oke, sama dengan R. R ini resultannya. Nah, yang pertama digambar apa? Karena pertanyaannya adalah min B plus A min C, berarti yang pertama kita gambar adalah B. Dan B-nya min. Oke, coba kita lihat. B arahnya kemana nih? Ke kanan kan? Ini kan B positif. Tunggu ya. Nah, ini kan B positif. B positif arahnya ke kanan. Nah, sedangkan kita pertanyaannya adalah B negatif. Berarti kalau B positif ke kanan, maka B negatifnya ke kiri. Oke, berarti kita gambarkan min B arahnya ke kiri. Oke. Nah, inilah min B. Karena kan B positif ke kanan. Nah, ini min B. Jadi awalnya di sini. Awal. Oke, selanjutnya adalah plus A. Plus A kemana nih? Ke atas kan. Lalu kita gambar A. Lanjut ya. Jadi lanjutannya tuh kepala yang selanjutnya kepala belakang di bagian belakang yang depan. Karena B plus A berarti kepala B di belakang A. Nah, ini kan A-nya positif, maka ke atas. Seandainya A-nya negatif, kita balik arahnya ke bawah. Nah, setelah itu apalagi kita gambar min C. C kan sebenarnya arahnya ke apa ini? Barat daya ya, barat laut ya. Timur laut ya. Timur laut ya. Timur tenggara, selatan, barat daya. Barat laut ya, ini arahnya barat laut. Oke. Jadi karena min C harusnya dia ke barat laut, akhirnya kita balik, maka dia ke tenggara. Nah, inilah min C. Nah, sehingga didapat titik akhirnya di sini. Oke, maka kita bikinkan resultan dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini. Nah, inilah resultan. Paham ya? Jadi kita gambar pertama itu karena min B plus A min C, berarti kita gambar pertama adalah min B, baru A, baru C. Jadi antara A plus B dan B plus A itu berbeda. Antara A plus B dan A min B pun berbeda. Nah, paham ya? Ini cara poligon. Misalnya satu deh lagi. Misalnya satu lagi pertanyaannya biar lebih paham lagi. Misalnya kita gambar pertama adalah C. C min A. Oke, C min A min B sama dengan R. Nah, pertanyaannya adalah C min A min B. Nah, karena C pertama di soal, jadi C pertama yang kita gambar, ya kan? Nah, jadi kita gambar pertama adalah C, baru min A, baru min B. Oke, C dulu kita gambar. C ini positif ya, jadi sama dengan soalnya ini. Jadi kita gambar C dulu, karena C yang pertama dia pinta. Oke, C ke sini tadi kan arahnya ke barat laut ya. Berdaya ya. Nah, ini adalah gambar C. Artinya kan awalnya di bagian sini. Nah, oke, setelah C kita gambar min A ya kan nih, min A. Nah, A kan ke atas. Jadi kalau A min berarti ke bawah. Ya kan nih, A-nya kan ke atas, A positif. Berarti kalau A-nya negatif ke bawah. Nah, ke sini. Oke. Kurang rapi.
Nah, ini adalah min A, min A. Oke, setelah min A kita gambar lagi min B. B kan ke kanan ini, sesuai yang ini ke kanan kan, berarti kalau min B ke kiri atau negatif B ke kiri, berarti ke sini. Nah, inilah min B. Nah, sehingga didapat awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, maka resultannya kita tarik garis lurus dari awal ke akhir. Oke. Nah, inilah R-nya atau resultannya. Gampang ya. Ini adalah cara menggambar vektor secara poligon. Memang inilah soal-soal vektor menggambar yang paling sering keluar, cara poligon. Oke, kita lanjut ke resultan vektor. Nah, resultan vektor. Resultan itu sebenarnya bisa ditambah, bisa dikurang. Tapi kada mesti ditambah semua atau dikurang semuanya. Jadi resultan itu sebenarnya penggabungan. Ada istilah penjumlahan, ada istilah pengurangan. Nah, kalau Bapak menyimpulkannya seperti ini, karena memang resultan vektor ini sangat dipakai dalam materi fisika. Nanti kalau kelas 12 ada bicara tentang hukum-hukum Newton. Nah, itu sebenarnya hukum-hukum Newton itu adalah meresultankan gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem. Kadang siswa nggak paham bagaimana sih cara mengerjakan hukum Newton. Kalau bunyi hukum Newtonnya kan paham. Hukum 1, hukum 2, hukum 3 itu kan paham sebenarnya bunyinya. Cuman cara mengaplikasikannya, sebenarnya sebelum kita belajar hukum Newton tuh harus paham ini. Harus paham resultan vektor. Karena semua gaya dalam hukum Newton merupakan besaran vektor. Ketika lebih dari satu gaya, maka cara meresultankannya atau menggabungnya secara vektor. Tidak mesti semua ditambah, tidak mesti semua dikurang. Nah, jadi inti dari resultan vektor seperti ini. Nah, oke, Bapak tuliskan ya. Resultan vektor. Resultan ini gabungan ya, resultan vektor. Nah, kita ambil resultan vektornya adalah contohnya gaya. Karena vektor, besaran vektor itu tidak cuma gaya, kecepatan besaran vektor, percepatan pun besaran vektor. Nah, jadi kita ambil misalnya adalah F atau gaya. Nah, ada 4 buah besaran vektor. Bukan, ada 4 buah resultan vektor. Cara menggabung resultan vektor itu ada 4 cara. Yang pertama apabila sudutnya adalah 0 derajat. Artinya sudut gabungannya adalah 0 derajat. Oke, apabila sudut gabungannya adalah 0 derajat. Artinya seperti ini. Oke. Misalnya 1 ke kanan. Ini F1 misalnya. F2-nya juga ke kanan. Nah, ada dua buah gaya yang arahnya sama. Itu kan membentuk sudut 0 derajat, ya kan? Nah, jadi ketika dia searah, maka resultan gabungannya adalah ditambah. Maka resultannya adalah F1 ditambah dengan F2 karena dia searah. Paham ya? Artinya kan ketika dia searah, sudut yang dibentuk oleh dua buah resultan vektor ini 0 derajat. Sekarang yang kedua, sudut yang dibentuk oleh resultannya adalah 180 derajat. Nah, ketika sudut yang dibentuk oleh kedua resultan ini adalah 180 derajat, maka arahnya seperti ini. Satu misalnya ke kiri, satunya lagi ke kanan. Nah, ketika mereka berbeda arah, artinya sudut alfitnya atau sudut yang dibentuk antara dua buah resultan tadi adalah 180 derajat, maka cara menggabungnya atau resultannya adalah selisih. Selisih itu artinya yang besar dikurang yang kecil. Misalnya ke kanan 100, ke kiri 70, maka resultannya adalah 30. Tapi jangan lupa arah akhirnya mengikuti yang lebih besar. Jangan lupa ya, ini besaran vektor. Jadi tidak cuma mencari nilai, tapi arah akhirnya, arah resultannya. Kalau yang satu tadi kan karena dia searah, pastilah arahnya ke kanan karena dia keduanya ke kanan. Tapi kalau yang nomor 2 ini misalnya ke kirinya 100 Newton,
Ke kanannya 100 Newton, ke kirinya misalnya 70 Newton, maka resultan akhirnya adalah 30, ya kan, karena diselisihkan. Tapi arahnya ke kanan, mengikuti yang lebih besar. Nah, ini contoh. Paham ya? Itu artinya selisih. Yang ketiga, apabila sudut apitnya adalah sudut apit kedua antara dua buah besaran vektornya adalah 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, tegak lurus. Ya kan? Misalnya F1-nya ke kanan, F2-nya ke atas. Nah, maka resultannya adalah menggunakan Pitagoras. Nah, Pitagoras atau F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Itu ketika sudut apit antara kedua resultan vektor, kedua besaran vektor nilainya adalah 90 derajat. Nah, yang keempat, yang terakhir, ketika sudut apitnya bukan 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Bukan yang ini, bukan 3 macam ini. Terserah sudut apitnya berapa, mau 45, mau 30, mau 60. Yang penting bukan 3 buah sudut ini. Yang penting bukan 3 buah sudut ini. Terserah sudut apitnya berapa. Contoh ya, misal sudut apitnya adalah seperti ini. Nah, misalnya F1, di sini misalnya F2, ya kan? Nah, ternyata sudut apitnya adalah 120 derajat. Nah, ini kan tidak termasuk atau tidak tergolong dalam 3 buah sudut ini. Bukan 0 derajat, bukan 90 derajat, juga bukan 180 derajat. Maka resultannya adalah cara yang panjang. R sama dengan akar. Oke, nurut ya. Biar rapi ya kan. Nah, maka resultannya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 dikali F2 cos sudut apitnya. Nah, karena ini adalah sudutnya 120 derajat, berarti dia cos 120 derajat. Arah resultannya gimana, Pak? Arah resultannya adalah apitan dari 2 buah besaran vektor tadi, karena ke kanan dan ke sini kan, maka apitannya ke sini. Nah, inilah arah resultannya atau arah penggantinya. Jangan ke bawah. Ke bawah kan bukan apitannya. Paham ya? Jadi ini adalah selain 0, 90 dan 180 derajat. Maka menggunakan cara yang panjang, terserah sudutnya mau 30, mau 45, mau 60, mau 120, terserah, yang penting bukan 3 macam ini. Oke. Kita ambil contoh ya supaya paham. Contoh misal gini, 1 ke kanan, agak sedikit. Oke, 1 ke kanan, ya kan. Habis itu ke sini. Nah, habis itu ke sini. Oke, misalnya ke kanan 8 Newton, ke bawah 6 Newton, ke sini misalnya 17 Newton. Nah, bagaimana cara menggabungkan 3 buah besaran vektor seperti ini? Oke. Kita lihat yang mana bisa kita resultankan dari 4 cara tadi. Nah, 8 dengan 17 tidak bisa kita resultankan karena kita tidak tahu arahnya berapa di sini sudutnya. Nah, tapi kalau kita anggap di sini 45 derajat, boleh kita resultankan cara yang keempat, ya kan, yang cara ini selain 0, 90 dan 180. Tapi lebih mudahnya gini. Nah, karena ada 3 buah besaran vektor, kita resultankan, artinya kita gabung. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah 6 dan 8, karena 6 dan 8 itu membentuk sudut 90 derajat. Tadi kan kalau dia membentuk sudut 90 derajat, maka cara resultannya adalah Pitagoras. Nah, jadi gantinya 2 buah besaran yang
8 dan 6 itu seperti ini. Kalau kita keluarkan ke sini tekan 6, ke sini adalah 8, maka ganti resultan 6 dan 8 adalah ke sini. Nah, kita gores. Jadi nilainya adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga resultannya adalah 10, ya kan? 36 tambah 64 kan 100, akar 110. Nah, sehingga garis 8 dan garis 6 tidak kita pakai lagi, gantinya adalah R. Nah, gantinya adalah R dengan nilainya gabungannya menjadi 10. Sehingga kalau kita gambar ulang akhirnya gini. Nah, kita gambar ulang ya. Nah, ini adalah 17. Nah, yang pengganti 6 dan 8 adalah ke sini. Nilainya adalah R sama dengan 10. Nah, setelah seperti ini, mereka kan searah. 10-nya ke sini, 17-nya pun ke sini. Jadi 10 dan 17-nya searah. Nah, akhirnya resultan akhir karena dia searah ditambahkan, akhirnya 10 ditambah dengan 17. Maka resultan akhirnya nilainya adalah 27 Newton dengan arah ke tenggara ya. Nah, arahnya ke tenggara. Nah, inilah jawabannya. Gampang kan? Jadi kita harus hafal 4 cara resultan vektor. Nah, ini tadi 0 derajat, 180 derajat, 90 derajat, dan selain 3 macam ini. Oke, selanjutnya tentang penjumlahan vektor secara analitik. Nah, sebelum kita memahami penjumlahan vektor secara analitik, kita harus ingat tentang sudut-sudut istimewa dalam matematika, terutama untuk peraturan sin, cos, dan tan. Yang istimewa di sini adalah sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk fisika tambahannya 37 derajat dan 53 derajat. Memang ini di SMP mungkin belum diajarkan, tapi untuk SMA nanti kita wajib hafal sudut-sudut istimewa dalam matematika, terutama sudut 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90, tambahannya 37 dan 53. Bagaimana memahami ini? Oke, kita ke pembahasan seperti ini. Segitiga siku-siku. Misalnya sekarang Bapak bikinkan segitiga siku-siku. Oke. Nah, jadi gini, misalnya sudutnya di sini ya, misalnya sudutnya di sini, di bawah sini. Nah, ini sudutnya. Nah, peraturannya gini, cara mencari sin, cos, dan tan. Jadi, apabila nanti mencari sin, caranya adalah demi, artinya depan dibagi dengan miring. Kalau nanti mencari cos, caranya adalah sami, artinya samping dibagi dengan miring. Yang terakhir, cara mencari tan itu adalah desa, artinya depan bagi samping. Maksudnya depan apa, samping apa? Samping sudut, depan sudut. Nah, kalau kita beri tanda, ya ini adalah bagian Y misalnya, sepanjang ini ya, dari bawah sampai atas ini misalnya bagian Y, dari bawah ke samping sini misalnya adalah bagian X, atau kita ganti tandanya. Kita ganti tandanya menjadi seperti ini ya, misalnya segitiga A, B, C. Nah, jadi bagian tegak adalah garis AB, bagian datar adalah garis BC, dan miringnya adalah AC, ya kan? Karena miringnya segitiga itu adalah berseberangan dengan sudut 90-nya. Sudut 90-nya kan di sini. Nah, jadi seberang dari sudut 90-nya adalah miringnya. Berarti kan miringnya adalah garis AC. Nah, misalkan sudutnya adalah di sudut di daerah C sini. Nah, jadi misalnya kalau kita mencari sampingnya sudut adalah BC. Kalau kita mencari depannya sudut adalah AB. Tapi kalau kita mencari miringnya segitiga atau miringnya sudut adalah AC. Nah, berdasarkan peraturan sin cos tan, kalau kita mencari sin itu rumusnya adalah demi, depan dibagi dengan miring. Nah, jadi kalau kita mencari sin, rumusnya adalah demi. Ingat ya, sin demi.
artinya depan dibagi miring, depan sudut dibagi miringnya sudut. Sehingga kalau kita mencari rumus sin theta atau sin yang sudut ini, caranya adalah di depan sudut dibagi dengan miringnya sudut. Depannya sudut adalah AB. Nah, berarti kan depannya sudut adalah AB. Dibagi dengan miringnya sudut. Miringnya sudut tadi apa? AC kan? Nah, dibagi dengan AC. Oke. Sekarang kita mencari cos theta. Nah, cos tadi rumusnya sami, samping dibagi miring. Sampingnya sudut adalah BC. Nah, ya kan? Samping bagi miring. Sampingnya sudut adalah BC. Dibagi dengan miringnya adalah AC. Nah, gitu. Dan terakhir kita mencari tan. Tan itu adalah desa, depan bagi samping. Nah, jadi depannya sudut adalah AB. Sampingnya sudut apa? BC. Nah, gini. Contoh ya, misalnya example seperti ini. Misalnya ada segitiga siku-siku. Misal. Oke. Kita bikin dulu segitiganya. Misalnya nilai nah, misalnya nilai yang dicari adalah sudut. Tunggu. Nah, theta misalnya. Kita misalnya mencari sudut theta. Misalnya nilai bagian ini adalah 46 misalnya. Jadi kan misalnya dari kiri ke kanan adalah 6, dari bawah ke atas misalnya adalah 8. Jadi kan kalau kita pitagoraskan antara 6 dan 8 mencari miringnya, berarti kan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat berarti miringnya adalah 10. Ya kan? Nah, gitu kan kalau kita mencari Pitagoras. Nah, misalnya kita mencari sudut theta dan sudut beta. Misalnya ada dua sudut. Nah, bagaimana sih kita mencari sudut theta dan beta? Kita misalnya menggunakan peraturan sin ya. Misalnya kita menggunakan peraturan sin. Kita pakai sudut theta dulu. Sin theta. Sin itu apa rumusnya? Sin itu kan rumusnya depan bagi miring. Demi ya kan? Berarti depannya theta adalah 8. Nah, miringnya adalah 10. Sehingga kalau kita kecilkan berarti 0,8. Nah, kita cari sudut berapa yang nilainya adalah 0,8. Kalau kita flashback ke materi tadi, nah, sudut yang nilainya 0,8 adalah sin. Sin yang nilai sudutnya adalah 0,8. Artinya gini, sin berapa yang hasilnya adalah 0,8. Nah, kita cari di sini tadi, sin yang nilainya 0,8 atau 8/10 atau 4/5, nilainya adalah yang ini. Nah, ya kan, sin 53 nilainya 4/5. Maka kita dapat sudutnya, sudut tetanya adalah 53 derajat. Gitu. Misal lagi kita mencari sudut beta. Kita masih menggunakan peraturan sin ya, atau kita gunakan peraturan cos deh. Cos beta. Cos tadi kan rumusnya adalah sami, samping dibagi dengan miring. Sampingnya beta adalah 8. Ya kan, kalau 6 ini depannya beta. Jadi kan sampingnya beta adalah 8 per miringnya. Miringnya adalah 10. Nah, sehingga didapatlah 0,8. Cos berapa yang hasilnya adalah 0,8. Sekarang kita lihat lagi, cari nilai cos yang hasilnya 0,8. Nilai cos ya kan yang hasilnya 0,8. Ternyata nilai cos yang hasilnya 0,8 adalah cos 37. Ya kan 4/5 kan 0,8. Nah, sehingga kita dapat nilai cosnya adalah 37 derajat. Sudutnya maksudnya 37 derajat. Karena cos 37 adalah 0,8. Paham ya? Ini adalah peraturan trigonometri dalam matematika. Nah, ini dipakai dalam pembahasan vektor di fisika. Oke. Nah, tapi untuk vektor fisika di sini komponen yang kata kunci yang lebih mudah kalian memaham, ingat ini aja. Oke. Nah. Oke, kita ke pembahasannya aja, langsung ke soal aja maksudnya. Nah, soalnya seperti ini. Kata kuncinya seperti ini. Jadi supaya lebih mudah. Cos itu adalah sami. Sesuai rumus matematika tadi kan. Nah, kalian ingat ini aja. Cos adalah sami. Nah, kalian ingat ini aja. Jadi gini, misal ya. Misal
Nah, misalnya ada vektor seperti ini. Oke, Bapak bikinkan dulu set. Nah, oke, misalnya vektornya adalah F. Nilainya misalnya adalah berapa ya? Misalnya vektornya nilainya adalah 20 Newton. Nah, ternyata sudut apitnya adalah misalnya 30 derajat. Oke, 30 derajat ya, 30 derajat. Nah, ini kan sumbu X, ya enggak? Di sini kan sumbu Y. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar vektor F terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dengan sudut yang diketahui. Misalnya, jadi kan yang kita cari adalah nilai F terhadap sumbu X dan nilai F terhadap sumbu Y. Nah, caranya gini. Nah, ingat, cos itu adalah sami. Artinya di samping sudut. Berarti cos itu di samping sudut. Nah, lihat. Sudutnya kan 30. Ya enggak? Sudutnya kan 30. Dan letaknya tuh di sini. Nah, letaknya kan di sini. Kita lihat garis yang di samping sudut 30. Bukan F ya, bukan garis biru ya. Garis biru ini adalah miringnya, bukan F ini. Nah, kita lihat garis yang di samping 30 derajat. Apakah menurut kalian garis X atau garis Y? Bapak ulang. Pertanyaan Bapak seperti ini. Mana garis yang di samping sudut 30 derajat? Menurut kalian apakah garis X atau garis Y? Nah, pasti ada yang paham. Ternyata garis yang di samping 30 derajat adalah garis X. Nah, sehingga kalau kita mencari fx, ingat ya, cos itu sami. Caranya adalah f dikali dengan cos 30. Kenapa fx-nya nilainya f cos 30? Karena garis x adalah di samping sudut 30. Nah, sehingga kalau nilai fx adalah cos, maka nilai fy-nya adalah sebaliknya, sin 30. Nah, kalau kita cari nilainya, akhirnya adalah f adalah 20, ya kan, dikali dengan cos 30. Tadi ingat ya, yang peraturan sin cosnya tadi. Nih, Bapak lihatkan kembali. Set. Oke, di bawah sini. Nah, cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Sin 30 nilainya adalah setengah. Nah, jadi ini adalah sudut-sudut istimewa. Oke, sekarang Bapak capture ya, supaya lebih mudah. Set. Oke. Oke, set. Nah, mana materi kita tadi? Nah. Oke, Bapak tempel di sini. Biar hafal. Nah. Oke. Sekarang kita lihat. Fx rumusnya adalah F dikali cos 30. Nah, F-nya tadi kan 20 di soal, ya kan? Nah, cos 30 berapa? Kita lihat sudut istimewa. Ternyata cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga 20 dikali dengan setengah akar 3. Sekarang hasilnya menjadi 10 akar 3. Nah, FY lagi. FY rumusnya adalah F dikali sin 30. F-nya tadi kan 20 Newton, ya kan? Sin 30 mana? Nah, ini kan sin 30 berarti setengah, ya kan? Nah, mana sin? Ini kan sin 30 berarti nilainya adalah setengah. Nah, bisa ya. Kalau tadi kan cos 30 nilainya berarti setengah akar 3. Nah, gampang ya. Oke. Jadi kita masukkan ke rumusnya, sehingga sin 30 adalah setengah, maka nilainya adalah menjadi 10. Nah, didapatlah nilai vektor gaya terhadap sumbu X adalah 10 akar 3, terhadap sumbu Y adalah 10. Jadi ingat cos ya, ingat cos aja. Cos itu adalah sami. Kita lihat di samping sudut siapa, apakah garis X atau garis Y. Misal lagi, contoh lagi ya, contoh lagi, biar kalian lebih paham. Oke, kita bikin lagi soalnya. Oke. Nah. Nah, misalnya nilai F-nya adalah 20
24 misalnya 24 Newton. Nah, sudutnya ternyata diketahuinya di sini. Nah, misalnya sudutnya di sini adalah 37 derajat. Nah, ini kan sumbu X. Tapi ini sumbu Y. Cuman kan di sini X-nya adalah X min. Negatif ya kan, ke kiri. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih nilai vektor F terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Itu sudah kita tulis. Fx dan Fy. Cuma kita lihat, kan kita ingat tadi cos itu adalah sami. Kita lihat sudutnya dulu. Sudutnya kan di sini. Sudutnya adalah di sini. Nah, kita lihat samping sudut 37 apakah garis Y, apakah garis X? Pertanyaannya kembali Bapak ulang. Samping sudut 37 apakah garis Y, apakah garis X? Nah, pasti ada yang bisa sudah. Nah, tapi bukan garis yang biru ini ya. Kalau garis biru ini adalah miringnya. Nah, kita mendimensikan garis biru ini terhadap sumbu X, namanya Fx, dan terhadap sumbu Y, namanya adalah Fy. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak ulang kembali, di samping sudut 30 derajat, di samping sudut 37 derajat, apakah garis Y, apakah garis X? Pasti ada yang bisa. Nah, ya, yang benar adalah garis Y, ya kan, yang di samping sudut 37, sehingga yang menjadi cos adalah Y. Kalau soal yang kita tadi, yang pertama tadi, karena sudutnya di sini, di samping sudut 30 siapa? Apakah garis X atau garis Y? Ternyata adalah garis X, sehingga X lah yang bernilai cos. Nah, jadi kita mencari cosnya aja. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita tadi. Di samping sudut 37 adalah garis Y, sehingga Y lah yang bernilai cos, sehingga rumus Fy adalah F dikali dengan cos 37 derajat. Kalau Fy-nya sudah cos, maka Fx-nya adalah sin. Nah, ya kan? Oke, kita masukin nilainya. F-nya tadi 24, ya kan? Nah, F-nya adalah 24. Sin 37, mana sin 37? Sin 37 adalah 3/5. Nah, cos-nya adalah F-nya tadi 24 ya. Nah, cos 37 adalah 4/5. Nah, inilah hasilnya. Kalau kita teruskan, bisa ya. Kalau kita teruskan 24 kali 3 bagi 5, 24 kali 4 bagi 5. Nah, inilah nilai vektor F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ketika vektornya cuma satu. Sekarang vektornya kita bikin 2 atau 3 atau 4 vektor. Bagaimana? Oke, kita bahas. Sekarang ketika vektornya lebih dari satu, contohnya seperti ini. Nah, jadi misalnya ada soal seperti ini, yang pertama-tama harus kalian ingat, yaitu kita beri tanda. Nah, sebelah kanannya adalah X plus, sebelah kirinya adalah X min, bagian atasnya adalah Y plus, dan bagian bawah adalah Y min. Nah, ini paling pertama, karena memang ini harus harus kita beri tanda supaya kita tidak terkecoh. Kadang-kadang lupa mana yang positif, mana yang negatif. Nah, oke, kita langsung ya dari vektor F1 yang pertama. Nah, nilai F1 kan 5 Newton, nilai F2 adalah 2 Newton, dan nilai F3 adalah 6 Newton. Oke, dari yang pertama F1. Jadi menulisnya gini, F1 terhadap sumbu X dan F1 terhadap sumbu Y. Nah, coba kita lihat. F1 kan garisnya di sini. Ya kan, ini kan garis F1, sudutnya adalah yang ini. Nah, ini adalah sudut F1. Kita nggak usah sudutnya kita ganti, sudutnya sesuai di soal aja. Nah, coba kita lihat. Sudut F1 adalah 37 derajat. Coba kalau kalian lihat, yang mana di samping sudut 37 derajat? Yang mana di samping sudut 37 derajat? Apakah garis X atau garis Y? Sekarang Bapak ulang. Di samping sudut 37, apakah garis X atau garis Y? Nah, ada yang sudah paham kan? Berarti di samping sudut 37 derajat adalah garis X, ya kan? Nah, sehingga yang cos adalah yang X. Nah, jadi F1X-nya adalah cos F1 dikali cos 37. Jadi kalau F1X-nya sudah cos, maka F1Y-nya adalah sin, ya kan? Kita cuma cari cosnya aja, berarti satunya adalah sin. Nah,
kita di sini tidak memakai tan. Nah, jadi ini tidak memakai tan ya, cuma memakai sin dan cos. Jadi kalau kita masukkan nilainya, F1 nilainya adalah 5 Newton. Cos 37 berapa tadi? Cos 37. Nah, ini kan cos 37 4/5 ya. Nah, 4/5 atau 0,6. 4/5 itu 0,8 bukan 0,6. Nah, 4/5 sehingga nilainya adalah 5 Newton. Sekarang kita lihat F1 sin 37. F1 nya tadi 5, sin 37 berarti kan kalau cosnya 4/5 maka sinnya adalah 3/5, maka nilainya adalah 3. Oh ya, ini bukan 5 ya, salah ya, ini bukan 5, ini 4 maksudnya. Oke, 4. Jadi F1x nya adalah 4, F1y nya adalah 3. Nah, sekarang kita cari lagi F2. F2 terhadap X dan F2 terhadap Y. Nah, kita lihat F2. F2 kan ke sini. Sudut F2 kan yang ini, 53. Nah, sudut F2 ini mana yang di samping sudut? Apakah garis X atau garis Y? Yang di samping sudut 53. Nah, paham kan? Berarti yang di samping sudut 53 adalah garis X. Nah, karena di samping sudut 53 adalah garis X, maka X-nya lah yang cos. Jadi F2X adalah F2 cos 53. Tapi jangan lupa, di sini kan garis X-nya apa ini? Min, sehingga F2X-nya adalah min. Nah, kalau F2Y, karena F2X-nya adalah sudah cos, berarti F2Y-nya adalah sin 53. Ini enggak min ya F2Y-nya, karena kan F2-nya ke atas. Y ke atas kan plus. Nah, kita hitung. Min F2-nya nilainya adalah 2, cos 53 tadi berapa cos 53? Cos 53 kita lihat tabelnya ke bawah, cos 53 adalah 3/5. Oke, 3/5. Jadi kalau kita teruskan berapa ini? 2 kali 3 kan 6. 6 bagi 5 1,2 ya. Ya. 6 bagi 5 itu 1,2 ya. 1,2 25. 1,2 ya kan, tapi jangan lupa min. Nah, sekarang F2Y berarti kan 2 dikali sin 53 adalah 4/5. 2 kali 4 8, 8 bagi 5 1,6 ya, ya kan. Nah, 1,6. Nah, inilah nilai F2X dan F2Y. Sekarang kita cari resultan yang terakhir, vektor yang terakhir masuknya, F3. Jangan lupa ya, F3X, F3Y. Nah, coba kita lihat. F3 ini tepat di garis Y. Kalau tadi kan F1, F2 di garis Y bukan, di garis X juga bukan, di antara mereka. Tapi kalau F3 ini tepat di garis Y, sehingga terhadap X dia nilainya adalah 0. Bapak ulang. F3 ini tepat di garis Y. Karena F3 tepat di garis Y, maka F3X-nya adalah 0. F3Y-nya gimana? Nilainya langsung aja F3, tidak pakai cos, tidak pakai sin. Tapi jangan lupa, ini Y-nya apa? Minus kan? Jadi tambahin minus. Coba seandainya gini. Misalnya ada F4. F4 garisnya di sini. Nah, tepat di garis X. Nah, ini F4. Nah, jadi karena F4 ini tepat di garis X, maka kalau kita tulis F4X dan F4Y, karena F4 itu tepat di garis X, maka F4 terhadap Y bernilai 0 dan F4 terhadap X adalah F4 saja. Tapi karena dia di sini X-nya adalah minus, min F4. Paham ya? Paham kan? Jadi Bapak ulang, kenapa F3X-nya 0? Karena F3 tepat di garis Y. F3 tepat di garis Y, jadi terhadap X dia 0. Sisanya cuma F3Y, nilainya cuma F3, tidak pakai sin, tidak pakai cos. Coba kalau F4, F4 tepat di garis X sehingga dia terhadap Y-nya yang 0. Nah, F4X-nya langsung aja F4, nggak pakai sin, nggak pakai cos. Tapi karena tadi di sini X-nya yang min, berarti kan buat minnya. Bisa ya? Nah, sekarang kita hitung nilainya. Oke. F3Y, berarti kan min, F3-nya nilainya adalah 6. Nah, akhirnya kan cuma ini aja nilainya. F3X-nya 0.
Nah, kalau sudah dapat F1 terhadap X terhadap Y, F2 terhadap X terhadap Y, dan F3 terhadap X dan terhadap Y, maka kita resultankan. Maksudnya, kita cari nilai kumpulan terhadap X dan kita cari kumpulan terhadap Y. Nah, coba kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan terhadap X dulu ya, yang nilai X adalah 4, min 1,2, dan 0. Jadi kan tadi 4 ditambah min 1,2 ditambah dengan 0, maka nilainya adalah ini 4 dikurang 1,2 berarti 2,8, ya kan? Nah, sekarang terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti 3, 1,6, dan min 6. 3 ditambah dengan 1,6 ditambah dengan min 6. Jadi kalau kita tambahkan 3 tambah 1,6 kan 4,6 dikurang 6. 4,6 dengan 6 berarti kan min 1,4, ya kan? Nah, jadi kita dapat resultan gaya terhadap sumbu X dari 3 buah vektor ini nilainya adalah 2,8 Newton, dan resultan gaya terhadap sumbu Y dari 3 buah vektor ini nilainya adalah 1,4 Newton. Tapi kalau nanti mencari besar resultan gabungan keseluruhan, artinya menggabungkan nilai terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, caranya adalah resultan sama dengan fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat.